Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos menjumpai Anda dan sudah pasti dalam Bali Pos Talk. Nah, kali ini saya diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ketua DPD HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia Daerah Bali. Kalau kita mengenalnya sebagai organisasi guide ya yang ada di Bali. Dan ketuanya Bapak Nyoman Wate, kita akan sedikit mengulik ya informasi tentang bagaimana kabar dari para guide yang ada di Bali, karena ini sudah 2 tahun masa pandemi dan tentu ada kabar gembira yang sudah kita mulai dapatkan, ada pembukaan pelonggaran kedatangan Wisman, tentu ini disambut positif oleh para, tapi sejauh mana ini akan memberikan kontribusi bagi kebangkitan pariwisata dan kebangkitan ekonomi juga, terutama khususnya bagi guide-guide di Bali. Kita akan wawancara narasumber kita, Pak Nyoman Wate. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Man. Om Swastiastu, Pak Nyoman. Gimana kabarnya, sehat ya, Pak? Astung kare, kena Pak. Boleh dibuka? Saya buka maskernya. Maskernya. Saya ucapkan selamat dulu ya, karena sudah terpilih kembali sebagai Ketua DPD HPI. Apa kabarnya kawan-kawan ini ya sampai hari ini, Pak? Ya, Astung kare, teman-teman masih sehat walaupun selama 2 tahun ini mengalami stagnasi pendapatan. Ya, mudah-mudahan semakin positif anggota kita di lapangan karena sudah ada ruang pasca 7 Maret 2022 ini dibuka kan itu. Sudah ada kabar gembira. Ada kabar gembira. Titik terang baru ya, Pak. Betul. Tapi selama 2 tahun bagaimana kabar kawan-kawan? Sehat-sehat, tapi tapi ada cerita misal tentang sakit atau apa, stres mungkin. Iya, Pak Man. Jadi selama 2 tahun ini terus terang saja saya selaku Ketua DPD HPI Bali betul-betul melihat situasi dan suasana kebatinan anggota kami di lapangan ini mengalami hal yang sangat variatif, Pak Man. Jadi dari sekian 6.500 anggota yang ada di DPD HPI Bali itu, sejak COVID 2 tahun yang lalu itu hampir 50-an orang meninggal. Jadi pemicunya itu salah satu memang ya ada persoalan psikologis lah. Karena tidak ada penghasilan, tidak ada pekerjaan. Kalau toh dia beralih ke pekerjaan yang lain tidak mencukupi ya untuk membantu kebutuhan internal keluarganya, itu salah satu. Nah, mudah-mudahan momentum hari ini ya, jadi teman-teman yang ada di lapangan akan tetap berpikiran positif, optimis ya, dan menjaga kesehatannya untuk bisa mengambil kerja kembali ya di bidang kepemanduan. Ada yang meninggal karena sakit ya, stres. Ada juga yang bunuh diri juga. Ada juga yang bunuh diri ya karena dia terbentur persoalan utang gitu, ya. Seperti itulah kondisi kita di lapangan. Maka kita sebagai Ketua DPD HPI Bali diharapkan harus sabar melayani anggota dengan situasi seperti itu. Baik, kawan tadi mengatakan 7 Maret sudah ada titik terang gitu. Kita Bali lebih diperlonggar kedatangan wisatawan mancanegaranya. Nah, sampai hari ini perkembangannya bagaimana, Pak? Apakah sudah mulai ada tamu-tamu yang berdatangan dan kira-kira puncaknya kapan akan terjadi? Setelah SE dibuka tanggal 7 Maret 2022 itu sudah ada dampak positif, Pak Man. Artinya kita sudah mengamati betul di lapangan pergerakan wisatawan itu sudah mulai datang ke Bali ya. Jadi sudah ada beberapa pesawat yang datang ke Bali. Nah, artinya karena ini baru jangka pendek, baru dimulai, artinya kita pun sebagai Ketua DPD HPI Bali tidak bisa berpikiran bagaimana anggota kami semuanya bisa bekerja kan itu. Karena ini sifatnya masih jangka pendek. Nah, momentumnya nanti mungkin pandangan saya dari Ketua DPD HPI Bali kapan kira-kira akan rame. Saya punya berpikiran positif bahwa optimisme bahwa di 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan itu sudah menjadi momentum sejatinya untuk serapan kepada pemandu wisata agar untuk mendapatkan pekerjaan sebagai seorang pramuwisata gitu. Artinya dari bulan 4 itu menjadi titik tolaknya. 6, 7, 8 itu merupakan progres ya. Jadi progres dari kedatangan itu karena 6, 7, 8, bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu merupakan high season, Pak. Dan bulan 4 itu ada di segmen 1, segmen Asia, Jepang, namanya Golden Week.
itu pasti orang Jepang juga, wisatawan Jepang pasti akan datang ke Bali. Cuma Jepang ini sedang mengalami regulasi tersendiri di negaranya, Pak Man. Karena ada istilahnya setelah dia datang dari Bali, kembali ke negaranya harus melakukan karantina lagi gitu. Itu juga salah satu ini. Ini juga bisa menjadi semacam penghambat ya. Mereka datang ke Bali karena pulang harus dikarantina lagi sekian hari dan biaya sendiri gitu. Betul, betul. Tapi tetap akan ada tamu Jepang ya biasanya, menurut Pak Man nanti. Saya punya keyakinan tamu Jepang itu pasti akan datang karena passenger yang postpone kemarin sebelum COVID itu kan dia mau datang itu karena keburu COVID, maka dia dipospon untuk kedatangannya. Banyak sekali sebenarnya wisatawan Jepang yang akan datang ke Bali karena regulasi di internal negaranya ada seperti itu. Itu yang menjadikan masih ada satu hambatan. Jadi yakin dan percaya dalam waktu dekat ini pasti akan ada perubahan karena dia pasti akan melihat suasana dan kondisi yang ada di Bali. Gitu. Bulan 4 kira-kira Asia ya, Jepang. Ya, ya. Jepang. Kalau berikutnya banyak ada. Kalau bulan 6, bulan 8 itu kan keseluruhan pasar. Ya, pasti akan datang. Termasuk Eropa. Eropa juga. Australia juga. Australia kan sudah mulai. Ya, Australia itu adalah salah satu wisatawan yang paling yang mempunyai pesan ya, pesan yang sangat baik dengan Bali. Anggaplah Bali ini menjadi rumah kedua, second home-nya mereka di Bali. Artinya kalau Australia datang itu artinya ikutan kepada wisatawan asing itu pasti akan banyak. Ya. Paman, kalau kita bicara tentang kita sudah di titik terang akan nanti bulan 5, 6, 78 itu ya, akan ada. Tapi menurut Paman ada perlu kebijakan-kebijakan dari pemerintah tidak yang harus dilakukan ke depan untuk menjamin ini gitu, jangan sampai kemudian sudah ada harapan tiba-tiba ada berubah. Gimana sebenarnya harapan dari kawan-kawan HPI Bali? Kalau kita bicara persoalan kebijakan yang dibuat hari ini, sejatinya pemerintah kita harus juga memberikan apresiasi, Pak. Jujur kita katakan kita harus memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Gubernur bersama stakeholder yang sudah bersusah payah ya bekerja keras lah bagaimana ingin membangun pariwisata Bali itu. Nah, kaitan dengan persoalan kebijakan ini sembari berjalan Pak Man. Saya melihat sekarang POA itu sudah ada perluasan. Kedatangan dulu 23, sekarang sudah sampai 40-an negara yang akan bisa masuk ke Bali. Itu artinya bahwa pariwisata itu antara konsep teori dengan praktiknya akan berbeda Pak Man. Jadi kalau pariwisata itu kalau dia kan melihat situasi lapangan. Kalau lapangannya sudah satu, aturannya sudah menyesuaikan, bagus, dan lapangannya juga sudah kondusif, aman, ya, saya yakin wisatawan itu pasti akan tanpa diprediksi dia akan datang, gitu. Nah makanya regulasi-regulasi yang ada hari ini akan menjadi bahan review sebenarnya 3 bulan ke depan. Kira-kira paling-paling kita di stakeholder itu kira-kira mana yang ada bolong-bolongnya perlu kita benahi, yang sudah baik kita tingkatkan lagi kan itu. Nah pada prinsipnya karena ini baru dibuka, pasti ada kekurangan pasti ada. Tetapi kekurangan itu jadikan sebuah momentum untuk perbaikan pariwisata ke depan. Ada harapan pelonggaran-pelonggaran yang lebih luas lagi dilakukan oleh pemerintah untuk agar lebih katakanlah lebih merangsang wisatawan mancanegara datang ke Bali. Perluasan atau perubahan-perubahan itu bagi kami harus juga berhati-hati. Jadi jangan sampai nanti karena dalam konteks COVID hari ini kan kita tidak bisa memastikan bahwa COVID-19 itu kan sudah hilang secara totally kan itu. Makanya tahapan-tahapan itu menjadi penting. Artinya minimal dalam kurun setiap 3 bulan itu menjadi bahan review seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau sekarang kita buka begitu longgarnya gitu, nah tanpa ada sebuah pembatasan, ada sebuah antisipasi, yang kita takutkan nanti akan fire feedback-nya itu yang menjadi persoalan. Jadi semua by proses, tetapi bukan berarti ketat tanpa aturan main. Jadi sembari berjalan seperti sekarang lah. Jadi tetap melihat mengacu pada kondisi lapangan juga. Kondisi lapangan itu yang paling penting. Aturan dan kondisi lapangan. Betul. Kalau misalnya kondisi lapangannya COVID-nya sudah mulai jauh melandai, turun bolehlah ada pelonggaran. Betul, gitu. betul. Iya. Oke lah. Baik, tapi kalau dari HPI sendiri ada langkah-langkah tidak yang sudah dilakukan persiapan ini mau tamu mau datang mau ada
meningkatkan lagi? Karena sudah 2 tahun tidak terasa. Betul, Ada pelatihan atau apa Pak Man yang bisa dilakukan Ya, kawan-kawan ini? kita sejatinya kalau ngomong persiapan kan sudah dari awal sebelum COVID itu sebenarnya setiap masing-masing divisi bahasa itu kan kita kasih ruang mereka untuk melakukan upgrading ya. Jadi upgrading. Nah, nanti dalam waktu jangka pendek ini juga akan ada peningkatan upgrading juga agar ada merefresh lagi ya kemampuan pramuwisata. Memang 2 tahun ini memang teman-teman di lapangan karena no job ya otomatis ada yang sebagian masih punya kepekaan untuk belajar secara mandiri di rumahnya, ada juga yang karena orientasi ekonomi karena persoalan-persoalan ekonomi menjadi salah satu faktor utamanya gitu. Ya, mau tidak mau nanti secara kelembagaan kita akan melakukan sebuah refresh lagi untuk kepemantauan. Jangan ada juga guide-guide yang sudah tidak jadi guide lagi. Potensi pekerjaan lain gitu. Potensi itu ada. Ya? Potensi itu ada. Ya, karena selama 2 tahun ini kan dia beralih kemungkinan karena dia sudah cocok di tempat yang lain ya. Tetapi itu jumlahnya paling 0, sekian persen. Karena main jobnya mereka pasti pramuwisata. Karena pekerjaan ini kan sudah mereka geluti bukan 1-2 tahun, hampir sudah puluhan tahun yang lalu kan. Artinya bahwa inilah menjadi main jobnya mereka yang sulit mereka tinggalkan walaupun dia punya alternatif pekerjaan yang lain. Gitu. Kalau sampai sekarang ini ada yang sudah bekerja nggak Pak? Mendapatkan order kerja mereka sudah ada? Sampai hari ini laporan yang saya dapatkan dari 11 divisi bahasa itu serapan untuk ke pemandu wisata itu masih kurang lebih hampir di segmen domestik sudah hampir 10%, 10-15%, tetapi untuk wismanya masih kecil, masih sangat-sangat kecil karena bukan waktunya hari ini kita bicara persoalan berapa persennya, tetapi 3 bulan ke depan itu menjadi salah satu parameter atau pedoman untuk kita mengukur sejauh mana 3 bulan perjalanan ini anggota kami terserap di lapangan. Gitu. Jadi karena ini kan baru domestik yang guide domestik yang sudah. Tapi kalau yang mancanegara masih belum optimal. Oke, Aman sebagai closing statement, saya berikan kesempatan Pak Aman sebagai ketua DPD HPI mungkin penekanan kepada pemerintah mungkin kebijakan seperti apa yang diperlukan, misalnya apakah flight-nya perlu ditambah atau yang lain apa kira-kira untuk kita punya semangat lagi Pak Aman untuk kedepannya. Jadi saya selaku Ketua DPD HPI Bali pertama kita meminta kepada anggota dulu karena ini penting ya karena anggota kita sekarang masih tersebar ada yang di kampung, ada yang ya artinya di mana-mana gitu. Saya mengharapkan untuk melakukan sebuah persiapan ya. Jadi persiapan ini preparing lah sekarang karena ini wisatawan akan mulai. Nah, yang kedua adalah kepada pemerintah. Jadi pemerintah itu kan dia regulator. Jadi bagaimana hubungan yang selama ini antara pemerintah dengan stakeholder harus terus kita tingkatkan untuk membangun kepariwisataan Bali. Jadi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan daripada stakeholder yang ada di Bali. Artinya yang ketiga adalah terkait dengan regulasi. Jadi yang paling penting di regulasi yang ada ini law enforcement-nya harus perlu ditegakkan. Ya, aturan main di lapangannya. Yang keempat adalah membenahi atau mereview aturan-aturan yang kira-kira tidak lagi sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Yang intinya bagaimana supaya wisatawan mancanegara bisa lebih banyak datang ya. Betul, itu pasti itu kan itu harapan, itu goalnya sejatinya. Dari sekian tadi yang kita sampaikan goalnya adalah bagaimana wisatawan itu bisa datang banyak ke Bali, kan itu goalnya. Kalau capek mau normal lagi berapa butuh waktu berapa buat Pak Aman? Tahun 2 tahun kira-kira kita akan. Jadi sering sekali kita mendapatkan pertanyaan seperti itu. Jawaban saya tetap dalam konteks pariwisata konsep teorinya akan berbeda. Kapan? Bisa saja kita berpikiran 2 tahun, tapi 6 bulan ini 6 bulan yang akan datang bisa lebih banyak, sudah normal kan itu. Iya, ini pariwisata masalahnya. Bukan karena ini produk Bali ini kan dijadikan sebagai tempat destinasi. Kalau sudah destinasinya bagus, wisatawan yang datang ke Bali membawa image positif ke negaranya, itu influennya itu luar biasa. Tidak bisa konsep teorinya itu kadang-kadang di sana perbedaan. Tidak bisa teraktualisasi dalam konsep teori itu gitu. Relatif itu ya. Relatif. Kita nggak tahu kapan. Tapi kita doain selalu supaya lebih cepat ya. Lebih cepat lebih bagus. Kasihan juga Bali sudah lama menderita ya Pak. Betul.
Baik, terima kasih Wawan atas waktunya. Mudah-mudahan para guide di Bali cepat mendapatkan momentumnya kembali, ya, kekuatannya kembali sehingga bisa hidup normal kembali seperti dulu, ya. Tidak tertekan secara psikologi dan juga ya materi yang sekarang agak susah. Tentu terima kasih pada pemerintah juga yang sudah mulai ini dan mudah-mudahan ini bisa kita jaga bersama. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan permohonan Santi, Om Santi. Terima kasih, sampai jumpa.